hadhil ajsadi qafasut tuyuri. Ini jasad-jasad seluruh manusia ini adalah sangkarnya burung. Jadi jasad ini sangkar, burungnya roh yang hidup itu burung. Ini sangkar. Sehari semalam 24 jam. Berapa ingat akan burungnya? Yang diingat apa? Jasmani. Aneh. Setiap barang yang disisir apa? Rambutnya jasmani. Yang digosok apa? Jasmani. Jadi paes-paesin apa? Jasmani. Uripe burunge, rohnya, hidupnya nggak pernah diberi makan. Hadiru bil wahid min syarri kulli hasidin. Ya, sebaiknya kalau kita baru membeli anak, kita berdoa u'idzu bil wahid min syarri kulli hasidin. Sebab yang paling ditakuti penyakit hasid. Ada keluarga sabab, ada keluarga nasab. Ada keluarga sabab, ada sebab mengikuti ajaran Nabi Muhammad, termasuk keluarga sabab. Bukan warga negara, karena mengikuti aturan negara Indonesia, termasuk jadi warga negara itu keluarga sabab. Sabab jadi istrinya Nabi Muhammad itu termasuk jadi keluarga sabab. Kalau keluarga nasab, keturunan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu akin alu Muhammadin, seluruh wong takwa itu keluarga Muhammad. Niku itu namanya keluarga sabab. Orang lain yang jadi istrinya Nabi Muhammad termasuk menjadi keluarga. Karena dekatnya tidak pernah bisa. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, tidak pernah pisah. Paling dekat, lebih dekat daripada bulu, lebih dekat daripada darah, lebih dekat daripada daging, lebih dekat daripada tulang, lebih dekat dari susu, lebih dekat daripada kedip. Apa itu? Ini paling dekat. Fondasi semua nikmat seluruh dunia ini mancik fondasi ini nikmat hidup. Dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Nikmat mata, kalau memang buta tidak bisa menikmati, telinga masih bisa menikmati suara. Telinga ini tuli, hidung masih bisa menikmati bau. Buta tuli, irung ini kesumpel, masih bisa menikmati bicara. Coba kalau itu tidak ada, kalau itu dicabut, hidup tidak ada, rontok semuanya ini. Karena pondasinya sudah diambil. Makanya hidup itu nikmatul asas, nikmat besar, nikmat asas. Anehnya mestinya itu yang paling disyukuri lebih dahulu. Jadi syukur kepada Allah itu pertama menurut ajaran Rasul, setelah tidur bangun alhamdulillah
alhamdulillahilladzi ahyana. Syukur akan hidup. Lain banyak orang alhamdulillahi wedang kok jek entek gurung. Wong mari diombe sore lali alhamdulillah no balane dibuka. Kok kira sakmene sapa sing ngombe? Kon dhek dhewe lho. Mesti yang disyukuri ku wujud itu yang dasarnya dulu. Karena itu nikmat yang paling dulu diberikan kepada kita. Nikmat hidup paling dulu itu. Biasanya setiap hari minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, alhamdulillah oleh badi, alhamdulillah. Gak tahu alhamdulillah aku urip, gak tahu. Salah tak salah niki? Pun lurun niku sampeyan jawab salah apa salah? Ya gak iso jawab liyane menyang iku tok. Mesti salah. Jadi karo ngliwir biar turu alhamdulillah ahyana. Alhamdulillah ahyana. Dinopo kok turu gak diterusno ngoten. Enten turu terus gak balik niku enten. Paling tidak diramut, paling tidak diperduli. Padahal hidup itu sifat roh, dan roh itu adalah ibaratnya burung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah bersabda, hadhil ajsadi qafasut tuyuri. Ini jasad-jasad seluruh manusia ini adalah sangkarnya burung. Jadi jasad ini sangkar, burungnya roh yang hidup itu burung. Ini sangkar. Sehari semalam 24 jam. Berapa ingat akan burungnya? Yang diingat apa? Jasmani. Aneh. Setiap hari yang disisir apa? Rambutnya jasmani. Yang digosok apa? Jasmani ini. Sing dipaes-paesin apa? Jasmani. Uripe burunge rohnya hidupnya nggak pernah diberi makan. Golokno telo gethuk telo daging sapi daging wedhus apa sing gak dipangan. Itu untuk jasmani. Tapi mengapa burungnya rohnya ini dibiarkan begitu saja? Harus diberi makan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli. Itu semuanya makanan roh. Jasmani kalau tidak diberi makan leklok. Roh begitu pula. Kalau tidak diberi makan rohnya itu, tasbih itu makannya roh. Ya loyo. Kapan sudah loyo kena ujian titik empun gremeng niku jam-jaman loyo. Hanya satu paling dicintai AIU, paling dicintai gini kok punah anak pinter piye. Kedudukannya sebagai kepala negara pinter, ganteng, ayune ayu, bagusnya bagus sampai kentekan bagus. Ayu anteng ayune ora ku jamak. Banyu milih padha meneng. Kepingin cinudik ratune ayu, sesekaran padha tumelung. Glane wong liwat sore kembang-kembangin telung. Kebangetan niku. Didelok wong ayu, lho kali milih niku sing mandek ampun. Den ayu aku ki cawuken ampun. Nemen-nenan niku. Kayuwen niku. Ayo piye entute ya basin padha as. Ana entut wangi niku dapak ngono gak golek wangi.
tenan nek entute basi nih wangi. Wis gak usah tukel ngewangi. Epi lunga. Pakai aku entutono doro. Jadi paling pun kalau sudah bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun ayune, piye gantenge gagah, nek pun iku mboten enten pun cingkrekno. Jadi yang ditangisi itu siapa? Itu tadi yang paling dicintai itu. Wong diundang akeh, lah dikongkon nyingkrekno nang kuburan. Nek panjenengan sing dicintai ketok gandenge niku mau tengok-tengokno nduk jero kasur, ndukure kasur. Jadi blokean. Jadi yang paling dicintai adalah begitu maha pengasih. Mestinya kalau menurut hadis, man ahabba syai'an kasura dzikru. Barang siapa yang cinta akan sesuatu mesti akeh ilinge. Ngoten. Biasa nak ngoten nggih. Cinta kapan? Mesti akeh ilinge. Akeh zikir, akeh ilinge. Aku buka buku, kowe ana buku. Aku mangan, kowe ana sego. Aku ngantuk, kowe ana mata. Saking nggih, saking cintai sampai enten syair bahasa Arab. Waya uyuni uyuni waya jufuni jufuni waya kulai kita sabar alalladzi farukuni niku ten hadirah. Waya uyuni uyuni, oh kekasihku yang selalu kelihatan di mata. Waya jufuni jufuni, oh kekasihku selalu gandolono telapukan. Telapukane sak piye kok kuat digandol. Niku syair kanggo hadirah niku lho di. Waya uyuni uyuni waya jufuni jufuni waya kulai pita sabar alalladzi faruku. Gak sabar aku bisa karokon, tanpa engkau aku ndak ada artinya. Bulani kenemenen niku. Wis gak ono maknane. Di dalam hatiku ada hanya engkau, tidak ada lainnya. Iman gak ono. Syukur gak ono. Gusti Allah ndak hatiku gak ono sing ono engkau. Oh si bosok. Niku mestine yang paling dicintai itu urip, mestine akeh diilingi anehnya. Paling dicintai tapi paling dilupakan. Kira-kira sehari semalam 24 jam berapa menit ingat akan itu sampean? Coba berapa? Aku padha kali kula padha lali. Oh sembayang lali kok lali. Eling menek wis menghadapi wafat di Demak. Ijek lah. Gak ono ya. Iku sapa? Dudu iku mau. Dudu sing tak senengi iku ditangisi. Ya Allah. Kok cepet bener. Kok aku kesusu kok tinggal. Kowe kok nilap aku, nilap piye gak lho. Mboten iso. Kok nilap. Pun nek ngoten ku tinggalipun karek kelontongan teko kekasih. Mboten oleh kok. Wahai kekasihku upamane terus noleh buyar wonge. Buyar. Jadi yang paling dicintai, yang bisa mencintai kita adalah A, I, U. Aku iki urip paling asing di dunia. Tidak ada duanya. Tidak seperti air, tidak seperti rumah,
tidak seperti tanah, tidak seperti angin, tidak seperti api. Seperti apa? Tidak ada sepertinya. Orang asing. Makanya kalau sudah tidak ada, namanya meninggalkan dunia. Sudah tidak ada ini. Kok meninggalkan kembali? Kok kembali? Asalnya tidak di sini. Asalnya dari alam abadi. Di sini datang saja, bertamu. Dalam hadis, kunu adyafan. Hendaklah kamu di dunia ini sebagai tamu. Tamu tidak lama di sini, nanti kembali. Mengapa ke sini? Tugas. Tugasnya apa? Ya apa tugasnya? Nah ini temriki tolak. Ampun. Sing diiling ini macam-macam karo sing niku wau. Lali, dadi gak petek diopeni, dicintai dilalekno, dicintai gak diopeni. Nek ambek dhuwit masyaallah lek ngopeni. Sampe ambune kok ngapek ngono dhuwit iki. Sampeyan cinta karo dhuwit niku sampeyan cintai napane sih? Gambare tah nyari kertas ta ambune sing ngapek iku. Uang itu sampeyan cintai karena bisa untuk perantara, uang, beli TV, beli anu, selama masih bisa dipergunakan untuk wasilah, masih dicintai. Nyaro ya napa diomongno Sunda ndak laku, enggak dicintai. Iku padahal iku bukan cinta hakiki. Cinta hakiki itu tadi A, I, U. Jadi paling asing, paling dohir, paling gaib, paling dekat, paling dilupakan. Wah nek kula terusno kuatah paling terus. Tuh, serba yang paling yang begitu hebatnya itulah menunjukkan kasih paling banyak kebutuhannya. Oh, banyak. Situ tapi kebutuhannya butuh kenal rupa bentuk, butuh kenal suara, butuh kenal rasa, butuh mindah barang-barang, butuh hubungan, butuh akeh niku. Tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan. Butuh kenal rupa bentuk, kan butuhkan alat mata, butuh kenal dengan suara, macam-macam, membutuhkan alat telinga, butuh mengenal bau, nopo basin wangi, membutuhkan alat hidung, butuh berbuat apa, membutuhkan alat tangan, butuh pindah, membutuhkan sikil, tapi gak iso gawe sikil dhewe. Butuh mata, tidak bisa berbuat mata, butuh telinga, akhirnya butuhkan alat. Alat itu sudah ada, sudah dipasang di sini, lengkap, sudah diorganisir, tinggal pakai saja. Umpama gak ana niku gak perlu niki ya. Kebutuhan akeh. Pun niki mawon pun sampean perang-perang wulan mikirin ketok. Nomor loro, senajan butuh makan, butuh minum, butuh mana sak pituruti. Butuh air gak iso gawe air. Butuh udara gak iso gawe. Jadi barang-barang yang dibutuhkan oleh hidup ini mesti kudu kita sendiri tidak mampu. Nah, barang-barang yang kita butuhkan itu sudah ada di dalam gudang alam semesta ini. Sudah diatur. Itu kasih Allah. Butuh air wis tak siapno manusa. Butuh api wis ana. Butuh pertanian wis ana lengkap. Butuh udara ana. Cukup. Di Indonesia saja ini untuk 500 orang ini cukup. Nah, kok sampai gak cukup, kakang sing rakus.
Sak Jawa Timur ini bagi orang satu yang rakus kurang, kalau perlu dunia diuntal karo wong rakus. Rakus itu markas tikus marai tikus metu saka markas. Agus jenenge Markus. Marai tikus sing metu teko sarang niku rakus niku lho. Bahasa Arab khirsun bahasa. Kuwe sepeda motor. Dukur sing delok niku walangkah mempunyai motor. Keturutan motor. Dukur maneh delok alangkah montorku luru oleh montorku alangkah ngoten terus mawon. Di motor 100. Wis di motor 100 alangkah duwe pabrik 5. Kapan syukure? Terus diberi saiki tidak mau terima, diberi nikmat sebanyak-banyaknya tidak pernah puas. Di alangkah mawon. Alangkah lahir pun tangi isuk niku mau. Karo wong syukur mangan apa yang kup sego tapi nek wong gak syukur mangan siapa ya nanti ngono. Dewe nek wong pancene wong orang tidak syukur rakus lahir niku sudah cari mangan siapa nanti. Ngoten bukan mangan apa. Nek mangan apa kan kaspe telo tapi niku mangan siapa ya wong nek siapa iku. Nah itu loh, nggak pernah syukur. Mikir angen-angen alangkah tabrak motor. Selesai wis. Wong rakus itu bukan orang yang pekih saja, bukan orang kaya. Memang sifat khirsun. Sifat khirsun. Esuk-esuk beber dodol mbok udan gremeng duwe utangan amin udan pegel sing dipegeli sapa Gusti Allah. Jadi penuh udan alhamdulillah, gak udan alhamdulillah, loro alhamdulillah, gak duwe utang alhamdulillah, utange akeh alhamdulillah ngoten. Jadi perkara alhamdulillah itu jangan terpengaruh. Ngoten lho. Niku syukur niku pernah sama jajal ngoten lho. Niku sifat khirsun. Dongengan. Musim haji. Mikir-mikir. Ente wong loro niku. Pengemis. Wah, pengemis haji, gasing orang-orang teko hajiku dermawan. Sotako niku. Durung mesti ku sedekah krana ikhlas. Biasane kepengin dilem wong kok. Wong ku yang musim haji. Soale doake tukokno apa ya? Tukokno ndok ae. Ndok. Ndok iki tak titipno. Pitik sing angrem nek saiki nek ndok tak pangan habis iki supaya berkah. Titipno ing angrem. Tukokno ndok iso dadi 10. Ndok 10 titipno netes kabeh. Gurung-gurung pun netes niku netes kabeh terus titipno maneh. Terus jadi kabeh metes wong situ iku pitik situ duadi maneh. Ngendok maneh. Kakek ndok gak enak tukokno sapi. Diringkes ae. Ono sapi dadi pirang-pirang, gak enak nek sapi tuku mah. Ndoke sik dicekel ngeten niku. Niku pun tekan omah gedhong. Niku tulul amal, khirsun tulul amal. Bek gedhong apik wis. Tapi nek di omah gedhong gak duwe bojo gak jangkep. Aku soge mesti ae diterima. Mesti akeh sing gelem akeh. Wes rabi milih ngono, sing lemu.
sing lemu nek tukaran padha kuwate tukaran. Gelemu-lemuan tok. Kayak apa milik guru kuwi gak balik pangan repot gak belemu. Ngawur. Wes aku nyebar undangan. Wong sugih. Wah, ape tak undang. Wah, ditemokno nduk kono. Salaman karo bojoku lali nek nyekel ndok iku. Tak perkes tangae cret ndok kepecah. Lenger-lenger. Lah apa, Bang? Mang didadar kena saiki. Basin kabeh tangan. Lha ngoten digo mboten kerasa niku digo. Kalau tidak syukur. Kalau syukur nikmat. Saiki syukur. Nikmat. Motor alhamdulillah. Motor kintir, tuku sepeda motor alhamdulillah duwe sepeda motor ngeten. Sepeda motor mana kanyer utang alhamdulillah cek duwe sepeda ontel. Sepeda ontel kintir pisan alhamdulillah cek iso mlaku. Terus dadi alhamdulillah terus ngoten nikmat niku dadi nrimo ngoten. Kalau yakin kabeh niki pengen sugih pira. Kula niku penyambut gawe. Yai mboten gadah bondo. Ngen bondo pada dengkul niku larang dengkul niku. Dengkul gawe bondo. Larang. Bondo dengkul sampean mboten dibonek napa? Wis nduk moto ini ki kabeh urip pikir niku bondo. Sing dereken bondo iku dhuwit tok ya, Pak. Lho ngoten niku. Epe wong niku lho. Pun sampe muni ngoten ana bondo harta benda enten bondo pemikiran kekuatan niku nggih bondo. Jangan iki dihapus. Ya kena mereka gak syukur niku. Dan syukur insyaallah la azidan nakum. Niku nek syukur, nek kufur itu bahaya. Walaupun ada alat-alat untuk mencapai kebutuhan dan kebutuhan sudah ada, tapi kalau tidak ada pendorongnya, tak mungkin. Nah, kemudian diberi akal, pikir, kemauan untuk mencapai. Niku situ tok niku lho sampai melangkup dunia akhirat bener. Pokoknya A, I, situ ini kemauan pun gak usah akeh men pikir. Urip niku buktine kasih Allah. Lah sayange. Lho ente sayang mana niku? Maha pengasih, maha penyayang. Rasul 24.000 diturunaken di dunia ini untuk memimpin supaya selamat yang diberikan ini sayang. Terus agama diturunkan, diceritakan begini. Nek dunya iku jualane akeh gini dituturno ngene supaya selamat. Iki namanya sayang. Dadi kasih sayang. Pundring kesing ketemu mungkin selaan nggih napa niku salah. Sakniki bab yang kedua, bab kedua. Pun sampeyan waca. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Nabi Muhammad ada keluarga sabab, ada keluarga nasab. Ada keluarga sabab, ada sebab mengikuti ajaran Nabi Muhammad termasuk keluarga sabab. Bukan warga negara karena mengikuti aturan negara Indonesia termasuk jadi warga negara itu keluarga sabab. Sabab jadi istrinya Nabi Muhammad
itu termasuk dari keluarga sabab. Kalau keluarga nasab keturunan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu akin alu Muhammadin, seluruh wong takwa itu keluarga Muhammad. Niku namanya keluarga sabab. Orang lain yang jadi istrinya Nabi Muhammad termasuk menjadi keluarga Muhammad. Siapa orang-orang perempuan yang jadi istri Nabi Muhammad? Pertama, namanya Khadijah. Sebelum menjadi Nabi, istrinya Nabi Muhammad itu namanya Khadijah. Muhammad usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, sudah janda 2 kali. Jadi Muhammad masih Joko usia 25 tahun. Khadijah janda 2 kali, usianya 40 tahun. Oleh sebab itu jangan jadi persoalan masih Joko rondo gak apa-apa. Nabi Muhammad mawon pertama sebelum jadi Nabi. Masuk nomor 1. Banyak nalika itu janda, jutawan, dermawan, muliawan, rupawan, lengkap Khadijah. Jutawan kaya, muliawan, memang tidak orang-orang rupawan, ayu nih rupanya ayu. Jutawan, dermawan, orang medit. Digarwa Rasulullah lamanya 25 tahun. Usia 40 tahun digarwa Rasulullah sampai 25 tahun kemudian wafat. Usia pinten nih wafat ini? 40 tahun dengan 60. Selama Khadijah belum wafat, hanya istrinya hanya satu saja, Khadijah. Enggak, istri lain. Sebelum hijrah nikah Rasulullah. Tapi setelah wafat baru Rasulullah beristri yang lain. Berapa anaknya Rasulullah yang jadi keluarga dari Khadijah? Satu mempunyai anak laki-laki namanya Qasim, wafat masih kecil. 2 namanya Abdullah, wafat masih kecil. 3 namanya Zainab. 4 namanya Ummi Kalsum. 5 namanya Fatimah. Hanya Fatimah lah yang mempunyai keturunan. Anak yang perempuan-perempuan lain tidak ada mempunyai keturunan. Itu yang dari Siti Khadijah. Kemudian mempunyai laki namanya Ruqayyah. Istrinya, anaknya laki namanya Ummi Kalsum. Itu anak-anaknya Rasul dari orang Arab. Tapi setelah wafat Rasulullah garwa Aisyah binti Abu Bakar. Digarwa Rasulullah usia 7 tahun. Tapi setelah usia 9 tahun baru berumah tangga. Jadi sebelum itu belum. Tapi tidak punya anak. Satu-satunya istri Rasulullah dinikahi itu gadis hanya Aisyah. Setelah itu Rasulullah lagi beristri namanya Hafsah, janda. Hafsah itu janda. Putranya Umar bin Khattab. Setelah itu beristri lagi namanya Zainab bin Khuzaimah.
Itu setelah hijrah. Ada lagi istrinya namanya Ummi Salamah setelah hijrah. Ada lagi istrinya Zainab bin Jahas. Ada lagi istrinya namanya Royhanah. Ada lagi nama istrinya Juwairiyah. Ada lagi istrinya namanya Ummi Habibah. Ada lagi istrinya namanya Sofiyah binti Hayy. Ada lagi istrinya namanya Mariatul Qibtiyah. Jadi istri Rasul itu ada yang dari orang Arab, yang Maria itu dari orang Qibti, bukan orang Arab, orang Mesir. Juwairiyah dari keturunan Bani Israel, dari Nabi Harun. Jadi yang dinikah itu ada orang Arab, ada orang Qibti Mesir, bukan orang Arab, ada orang Bani, keturunan dari Bani Israel. Jangan heran, itu Rasul. Berapa istrinya? Lebih dari 10. Jangan tiru-tiru, khusus. Ada Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummi Salamah, Royhanah, Ummi Habibah, Maimunah, nah, istrinya itu. Itu semua setelah Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah. Tapi yang sangat mendalam dicintai Rasulullah itu istrinya namanya Khadijah. Pernah pada suatu saat Rasulullah itu cerita-cerita dengan Aisyah, menceritakan kebaikan Khadijah. Cemburu Aisyah. Padahal pun wafat dicemburokno niku. Istrinya Rasulullah cemburu apa mana? Biasa, ge. Manusia. Terus ngeten Aisyah, Rasul, mengapa Rasul sering-sering nganjeng orang yang sudah nenek-nenek, ngeten ya? Dan sudah menikah, kan sudah ada gantinya yang lebih baik, lebih ayu, ngeten. Aisyah ngeten. Moring-moring Rasul. Aisyah, tidak ada orang di dunia ini yang bisa menggantikan Khadijah. Kamu pun tidak bisa. Akan begitu juga Khadijah pun mandel. Kandan-kandan nih. Memang Khadijah itu ayune njaba jero. Njaba ayu, jero luwe ayu. Enten tiyang niku njaba niku wayu, jero ayu niku sempurna. Sempurna. Enten maneh njaba kurang begitu ayu tapi jero ayu, ada enten ayu nih ta. Sing tak sempurna. Enten maneh njaba elek, jero elek niku sempurna. Sempurna eleke. Enten maneh njaba niku wayu punah. Wayu. Tapi jero niku kaya ndokwokan. Dakwaan itu putihnya putih, lancipe lancip, alusnya alus. Nek dibuka jero ni blokean. Iku banyak ini nyang sarakno wong. Enten iki kula ketamuan menyesal. Saya menyesal. Kenapa menyesal? Dulu saya ingin bojo ayu. Sekarang kedusan bojo ayu ganyang ati. Loro tok mungsuhan ngoten niku sampeyan sih dikira oleh semua yung ngene iki iso bahagia nyatane sengsara jalukane wah sambat niku aja sambat jaluk minta biaya untuk alis saja sekian juta benar. Sampean punya iku apa muga duwe gak dijaluk. Iya. Ya kudu maca alhamdulillah bojoku kok iso njaluk duwe kang Malaysia ngoten mawon. Ati saya itu pegel.
Mau pegel digawe, ndak usah pegel-pegel. Ndak usah. Bagianan di bojo ayu ketir-ketir. Ketir-ketir. Metu pun juga ketir-ketir. Ngulang ilang. Ka ono bojo ilang ngilang dhewe. Enten malih. Bojoku ganteng pengganyang ati. Ngeten iki. Lanang ganteng. Koyok bintang film nalika durung rontok. Wong kaya ae lho, wong kaya ora temen kok. Angge dene bintang film niku. Ndalo tenar lah ibarat ini ibarat kembang mawar kudu ngalum ngeten. Ini alim biasa. Jadi mohon kepada Allah supaya diberi jodoh yang barokah, yang baik ngeten kemawon. Nabi Muhammad niku istrinya niku sing perawan mak sitok niku. Tapi setelah ditinggal Rasulullah, apa boleh kawin dengan orang? Tidak boleh dikawini orang lain karena sudah ummul mukminin, ibunya orang mukmin gak oleh kawin karo ibune. Lain gak liyane Rasulullah ngono. Apa bojone kiai, apa bojone sultan wani kena ae. Tapi Nabi gak oleh aturan ngoten. Tenan salah. Sebab ummul mukminin. Tapi kalau sekarang ditinggal mati si lanang, enggak orang awam niku. Terus Nabi mana? Hukumnya bojone sing Nabi anyar iku wis pegatan, ngoten lho. Wis pegatan. Pun paham nggih, mulakna mane aku gak rabi-rabi mana saya temen tah. Bojone kuwafat gak rabi mana. Nek rabi panjenengan nggih bojone yang baru sih. Jadi keluarga Rasul niku termasuk nek bojone Rasul niku termasuk keluarga yang taat selama masih mengikuti Rasul Allah. Tahu nggih. Rasulullah niku wonten istrine Zainab. Mlebu ngoten niku. Pun kok suwe gak metu-metu ngomong-ngomongan ngoten niku. Curiga liyane. Curiga iku kok lang makan macam-macam ngene-ngene kok suwe biasa gak suwe kok ngoten niku. Dolan karo Aisyah Gus. Engko nek Rasul ini sindirin to, Rasul nggih disindir kok ajana kok. Terus bar mriku Rasul kula kok mambu buah maghfir. Napa mantun Dharma Ghafir? Ngoten. Padahal satu besak teh mboten mambu, dinceng niku mawon. Cemburu. Loh, apa bojone Rasul cemburu biasa wong. Pemane didik bojone Rasul. Tadi gak perlu aneh. Terus Rasul niku dawuh, selamanya saya tidak akan makan buah maghfir supaya lega ini. Turun ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtahi ridha arwat azwajik. Mengapa kamu mengharamkan dirimu akan buah maghfir padahal itu halal? Karena kamu mencari ridhanya istrimu. Ditegur apa? Ini Rasul ditegur. Salah. Anak sampean supaya kekeluargaan niku tentrem ngene iki wau tanggal 12 nggih. Basmalah, hamdalah, selawat. Engko nang lali sing macane piye? Aminah waktu hamil datang malaikat nyampaikan pesan. Aminah dalam kandunganmu itu pemimpin umat. Nanti setelah lahir namakan Muhammad. Jadi nama Muhammad itu pesanan. Jadi lahir dengan namanya. Jadi bukan buatan manusia. Di waktu lahir kamu harus membaca doa. U'idzu bil wahid min syarri kulli hasid. Itu doanya.
u'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Pesanan di waktu akan tadi u'idzu bil wahid min syarri kulli hasidin. Ya, sebaiknya kalau kita baru mempunyai anak, kita berdoa u'idzu bil wahid min syarri kulli hasidin. Sebab yang paling ditakuti penyakit hasid. Lahir cahaya, waktu lahirnya itu sujud sirah ke langit, cahaya sampai ke negeri Syam. Antara Mekah dengan Syam 1500 km. Kemudian cahaya berputar sampai negeri Babil. Hancur taman gantung yang dibangun oleh Raja Bukhtanasor yang disebut sebagian dari keajaiban dunia. Jadi termasuk 7 keajaiban dunia itu namanya Taman Gantung Babilonia. Dibangun oleh Raja Nebukadnezar atau Bukhtanasor 600 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Taman Gantung. Asalnya begini. Raja Bukhtanasor itu mempunyai istri yang kedua, namanya Amitis. Ayu ini wong sak negara Persia. Wayu tumpuk berapa lapis. Raja Bukhtanasor itu raja yang menguasai negara luas. Istri yang kedua Amitis namanya. Waktu itu Amitis itu kangen, ingin nyambang, pingin nang daerah asalnya pegunungan. Waktu Bukhtanasor ku ninjo ero Amitis ini itu niku amulah. Kiane anak sapa ya? Kok koyo bintang kejora. Tapi koyo niku dinikahi Raja Bukhtanasor. Jadi 600 tahun sebelum Masehi. Setelah kangen daerah pegunungan, ojo sampai nyambangin apa gunung, nek sampe nyambangin gunung kan piye aku iki ditinggal ngoten. Lajeng kowe njaluk apa? Minta taman sing wendah sing sak donya gak ono bandingane. Lajeng ndamel Taman Gantung namine. Dukure 40 meter. Saking apike sampai disebut keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia. Waktu Nabi Muhammad lahir, kena cahaya Nabi Muhammad hancur. Taman Gantung niku. Bukan itu saja, sampai kerajaan Persia Anusarwana namanya kerajaan Madain hancur, menarani 14 rubuh. Itu satu isyarat bahwa akan dikuasai rubuhnya Persia itu oleh zaman sahabat Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Tidak mungkin ini saya terangkan, kenapa masih banyak. Banyak. Kembali lagi keterangan saya itu akan lahirnya Rasulullah diingat-ingat pas tanggal 12, mohon kepada Allah. Terserah yang dimohon asal baik. Tapi waktunya, ini ki waktune. Engko lah mari isa wis njaluk durung waktune.
supaya gak ngantuk ya sih apa ya acara apa ngoten. Pesen-pesen kok gugan ngoten mawon. Sing dipeseni turu pisan ya wis. Anjane waktune dipersempit ngoten ku panjenengan enak-enak wong Hajar Sotik sih. Fajar itu akan nyingkap kegelapan malam niku lho, fajar. Acara Sotik. Nah isa gak turu ta? Bagaimana kalau waktu tanggal 12 itu uzur? Bagi perempuan nggak usah. Wiritan itu selawat tok. Nggak usah bismillahirrahmanirrahim, nggak usah alhamdulillah. Selawat tok mawon. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wa sallim. Nek uzur nggih. Nah nek tiyang jaler uzur ya napa? Uzure niku akeh kok. Uzure niku kathah lanang niku. Dhewe maneh. Ana lanang uzur ya ora wiritan. Jadi mohon kepada Allah terserah apa yang itu asal baik. Saya ulangi lagi baca selawat hati-hati. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wasallim. Jangan basalim. Wasallim. Iki nek dibenakno iku menak terus ngono. Pun saya macam mana? Kalau ragu-ragu sih aneh. Sholli ala Nabi Muhammadin wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wasallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekianlah pengajian ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mataka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.